Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, moga-moga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa tetap semangat, jaga jarak dan jaga kesehatan. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi keterampilan yang pertama, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa dapat memahami pengetahuan dasar geografi dan siswa dapat menyajikan contoh pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kalian juga akan bertanya tentang geografi. Apa toh geografi itu? Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo itu artinya bumi, sedangkan graphein itu tulisan atau gambaran. Jadi secara harfiah, dua kata tersebut mempunyai arti tentang gambaran atau tulisan tentang bumi. Nah, ada juga yang menyatakan geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji atau mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Untuk pengertian geografi itu ada beberapa ahli yang menyatakan seperti Eratosthenes, Immanuel Kant, Kalister, kemudian Pintarto itu juga berpendapat tentang definisi geografi. Nah, di sini saya memberikan satu contoh pendapat menurut Iman Desandi pada tahun 1985. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Sedangkan menurut hasil seminar lokakarya geografi atau IGI di Semarang pada tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan dan dalam konteks keruangan. Nah, di sini saya berikan contoh yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Contohnya, untuk dataran tinggi itu yang cocok tumbuhannya adalah tumbuhan yang berdaun jarum, misalnya pohon pinus, kemudian sayuran ya. Kemudian kebun teh itu cocoknya untuk di daerah dataran tinggi dan bersuhu agak dingin. Sedangkan untuk daerah dataran rendah itu cocoknya untuk menanam misalnya jenis kelapa dan lain-lain. Nah, itu otomatis terjadi perbedaan antara jenis vegetasi atau flora dari daerah dataran tinggi dengan dataran rendah. Untuk lingkungan geografi terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik terbagi menjadi tiga, yaitu aspek topologi. Aspek topologi biasanya berkaitan dengan luas, batas, dan bentuk suatu wilayah. Kemudian aspek non-biotik itu berkaitan dengan makhluk tak hidup. Contohnya ada batuan, sinar matahari, udara, dan lain-lain. Nah, sedangkan aspek biotik berarti berkaitan dengan makhluk hidup. Apa saja itu makhluk hidup? Oke, ya, meliputi ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan untuk lingkungan non-fisik itu meliputi aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik serta aspek sosial.
Jadi intinya kalau lingkungan fisik itu berkaitan dengan kenampakan yang ada di permukaan bumi. Kalau lingkungan non fisik berarti berkaitan dengan hubungan manusia di lingkungan atau aspek budaya atau bentang lahan. Sedangkan untuk lingkungan fisik itu berkaitan dengan bentang alam. Objek geografi terbagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material geografi merupakan sasaran yang dipelajari dalam geografi. Kalau objek formal adalah metode yang digunakan untuk mempelajari objek material geografi. Untuk objek material itu terbagi menjadi beberapa macam yang dipelajari, yaitu meliputi biosfer, hidrosfer, kemudian atmosfer, kemudian litosfer, antroposfer, dan pedosfer. Kalau objek material itu berkaitan dengan pendekatan atau metode yang digunakan untuk mempelajari objek material geografi. Ini berkaitan dengan pendekatan dan berkaitan dengan 5W dan 1H. Nah, untuk sebagai contoh, objek materialnya adalah gunung meletus. Nah, di sini objek formal akan memunculkan pertanyaan, kapan gunung meletus itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Berarti kan menggunakan salah satu W tersebut dan 1H. Objek material geografi meliputi biosfer, dari kata bio dan sfer. Bio itu hidup atau makhluk hidup, dan sfer adalah lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan kehidupan di muka bumi, baik flora maupun fauna. Sedangkan hidrosfer dari kata hidro dan sfer. Hidro itu air, sfer lapisan, yaitu keadaan air di permukaan bumi. Sedangkan atmosfer dari kata atmo dan sfer. Atmo itu udara, sfer itu lapisan, dan jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Sedangkan litosfer itu berasal dari kata litos dan sfer. Litos itu batuan, jadi litosfer adalah lapisan batuan penyusun kerak bumi. Sedangkan antroposfer, antropo itu manusia, dan sfer lapisan, yaitu mempelajari tentang kehidupan manusia di muka bumi. Sedangkan pedosfer dari kata pedon dan sfer. Pedon itu tanah, sfer itu lapisan. Jadi pedosfer adalah lapisan tanah di muka bumi. Itulah objek material geografi. Untuk objek formalnya berkaitan dengan metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah. Yaitu pendekatannya ada 3, pendekatan ke ruangan atau spatial approach, kemudian pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, kemudian pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Nah, di sini juga berkaitan dengan 5W dan 1H. Oke, tadi sudah kita bahas tentang pengertian geografi dan objek geografi. Nah, sekarang masuk ke soal latihan. Ya, ada 5 macam soal latihan. Yang pertama, geografi berasal dari bahasa Yunani, geo dan graphein. Apakah arti geo pada kata geografi? Kemudian nomor 2, cakupan objek geografi ada 2, yaitu objek formal dan material. Berikan contoh objek material geografi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklim dalam geografi dipelajari dengan ilmu titik-titik. Kemudian yang keempat, struktur batuan penyusun bumi termasuk objek material geografi yang dipelajari dengan ilmu titik-titik. Nah, yang kelima, berikan contoh fenomena geografi yang ada di permukaan bumi. Nah, itu soal latihannya. Sebelum kita mencoba mengerjakan soal latihannya, dapat kita simpulkan terlebih dahulu
bahwa objek geografi itu ada dua macam, objek formal dan objek material. Silakan mencoba soal latihannya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.